Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai Sobat Mile, jumpa lagi dalam program podcast KPU Kota Pangkal Pinang, Candu Kite, cerita dan dialog seputar demokrasi kita. Bersama saya, Marlina Puspita. Ya Sobat Mile, untuk tema podcast kita pada hari ini, fenomena kemenangan kolom kosong. Untuk hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau merupakan anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Hukum dan Pengawasan, Bapak Ridho Istirah. Halo Bapak, Ya, apa kabar? baik Mbak Atta. Alhamdulillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Iya, selamat siang juga Bapak. Oke Bapak, langsung saja ya kita bincang-bincang untuk hari ini. Yang untuk yang pertama, ceritakan nih Pak, bagaimana sih kronologis pemilihan wali kota dan wakil wali kota Pangkal Pinang tahun 2024 kemarin hingga muncul satu pasangan calon saja? Ya, kita langsung saja ya. Iya. Yang pertama itu terkait persyaratan pencalonan itu diatur di Undang-Undang Nomor Keputusan KPU RI Nomor 1/2029 tahun 2004 terkait administratif dari pendaftaran pasangan calon. Memang pada saat itu sebenarnya kita yang mendaftarkan itu ada dua. Wah. Dari pasangan calon independen Iya. dari pasangan calon yang diusung oleh partai, dan di mana pada saat itu calon independen ini tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual terhadap KTP yang mereka kumpulkan, dan kita ketahui bersama pada saat itu persentase dari persyaratan tidak memenuhi syarat, di mana KTP yang dikumpulkan itu hanya 80% dari 100% yang diusahakan. Dari mana pada saat itu memang calon independen ini melakukan gugatan, dan KPU Kota Pangkal Pinang itu gugat juga di Bawaslu Pinang, dan di mana saat itu kita harus melakukan sidang tertutup dan terbuka, dan memang pada saat itu putusannya kita buka kembali untuk dibukanya akses silon. Iya. Namun pada saat kita buka kembali akses silon, dan mereka juga ternyata belum memenuhi syarat, dan kita tetapkan bahwa calon independen tersebut tidak memenuhi syarat, dan muncullah calon tunggal. Makanya calon tunggal itu yang diusung partai itu tidak punya lawan ya. Iya. Jadi pada saat persidangan di Bawaslu itu keputusannya membuka kembali akses silon. Dan setelah dibuka pun dan dilaksanakan pengumuman ulang ya? Iya betul. Tidak memenuhi syarat juga. Iya, berarti tidak memenuhi syarat dari sudah gugatan gitu ya, Pak ya? Betul. Oke. Dan di mana Pak itu 3 hari dibuka pendaftaran itu memang hanya satu pasangan calon yang mendaftar ke KPU, dan pada saat itu KPU Kota Pangkal Pinang juga memperpanjang penambahan 3 hari untuk dilakukan pendaftaran kembali. Namun pada saat 3 hari dilakukan pembukaan kembali pendaftaran, dan masih hanya satu pasangan calon yang mendaftarkan. Seperti itu Bu. Iya. Jadi dari masa rentang waktunya itu sudah habis, jadi dibuka lagi karena hanya satu pasangan calon yang mendaftar. Ya, diperpanjang 3 hari. Nggak ada yang daftar. 3 hari juga nggak ada lagi yang mendaftarkan. Iya. Kira-kira faktor apa itu Pak penyebab nggak adanya saingan waktu pemilihan 2024? Munculnya satu pasangan calon itu. Pasangan calon yang pertama, kalau saya lihat dari sisi hukumnya Bu Vita ya, dari sisi hukum itu memang pada saat keluar putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas pencalonan dari partai politik itu kan memang putusan dari Mahkamah itu udah keluar di detik terakhir pada saat pendaftaran itu dibuka, di mana 10% dari suara sah partai politik itu
disahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan memang pada saat berjalanlah 1 bulan sebelum dilakukan pendaftaran itu, memang regulasi dari Mahkamah Konstitusi itu secara yuridisnya memang belum ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu ya. belum disahkan. Dan memang pada saat aturan yang lama terkait untuk pencalonan yang dari partai politik itu memang agak membebankan, di mana PKPU kita itu mengatakan bahwa memang itu harus berupa kursi, baru bisa mencalonkan dari KPU. Itu secara non yuridisnya. Memang secara yuridisnya secara non yuridisnya saya rasa yang pertama dari pendapat saya sendiri itu terlalu tinggi mahar dari politik ya, di mana biaya politik itu tinggi dan persaingan dari pasangan calon itu mungkin ini ya untuk di kota Pontianak pada saat itu. Dan memang pada saat itu desas-desus sebelum dilakukannya pendaftaran itu memang banyak ya, kita lihat baliho di kota-kota Pinang ini tebaran yang mau mencalonkan. Ada restunya. Iya, dari partai si A, si B, si C, kan. Tapi pada saat ending akhirnya untuk pendaftaran itu hanya untuk satu. Mungkin itu yang jadi alasannya ya, Bu. Iya. Dan untuk yang ini independen juga nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, betul. Sebenarnya kalau misalnya ada pun satu independen, berarti kita punya 2 pasangan calon. Tapi dari semua yang sudah dilakukan, verifikasinya administrasi dan faktual itu tidak memenuhi persyarat ya. Boleh dijelaskan Pak, apa saja regulasi dan ketentuan nih yang mengatur mekanisme untuk forum kosong pada Pilkada 2024 kemarin? Kalau menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu memang kolom kosong itu dia bentuk kolom kosong, tidak bergambar ya, kalau saya tidak bergambar. Memang itu jatuh di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait pemilihan kepala daerah. Dan itu juga diatur di peraturan KPU PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait pencalonan gubernur dan wakil gubernur, dan termasuk independen juga di dalamnya, dan didukung dengan keputusan KPU Nomor 1229 tahun 2004 terkait mekanisme persyaratan calon independen. Seperti itu, Bu Tata. Oke. Bagaimana sih Pak kita sebagai pandangan ya KPU dalam melihat kemenangan kota kosong pada Pilkada 2024 kemarin? Pandangan kita harus memikirkan langkah ke depan ya, karena di mana disebutkan di pasal 41A itu, apabila kolom kosong menang akan dilakukan pilkada ulang di tahun berikutnya. Dan dinamika itu yang harus kita pikirkan, karena di mana sebelumnya kita juga di KPU di seluruh Indonesia ini kita ini nomor 2 ya, nomor 2, di mana yang pertama itu telah terjadi di Makassar, di mana di Makassar itu pada pilkada sebelumnya itu kolom 05 dan dilakukan kembali 1 tahun berikutnya untuk dilakukan pilkada ulang. Dan mungkin letak yang harus kita pikirkan dari sisi KPU-nya, harus bagaimana mempersiapkan untuk pilkada ulang. Apakah nanti regulasinya akan berubah atau gimana, kita kan nggak tahu waktu itu. Dan apakah akan sama, itu mungkin salah satu dinamika kita. Dan yang kedua, dinamikanya di mana akan terulang kembali, takut. Apakah akan terulang kembali untuk pemilihan pilkada ulang kembali, dan ternyata itu satu pasangan calon kembali. Dan di mana juga kan tidak lepas dari anggaran. Di mana anggaran pilkada ini disupport dari anggaran IPA pemerintah kota Pontianak, dan kita juga tidak mau memberatkan mereka terkait anggaran, dan kita harus menjalankannya
harus tepat sasaran lah untuk pilkada lah, mungkin seperti itu ya. Sekali, Pak. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak Pak? Apa saja sih tantangan yang dihadapi KPU Kota Pangkal Pinang nih dalam menghadapi pemilihan yang hanya ada satu pasangan calon? Pasti beda dong dengan yang 2 pasangan calon atau 3 pasangan calon. Apa saja tantangannya? Ini hanya ada 1 pasangan calon. Kalau tantangan dari sisi teknisnya banyak ya, Ibu saya. Iya. Ya, mungkin salah satunya terkait masalah tahapan. Tahapan, ya sekali pasti mengaruh kan? Mengaruh dengan tahapan. Di mana kayak tahapan debat itu ya. Biasanya apa namanya? Debat itu kan biasanya ada 2 pasangan calon. Itu juga tantangan ya buat kita ya. Menghadapi bagaimana menjalankan tahapan dari debat tersebut. Dan di mana juga kita terkait balik pasangan calon. Iya. Biasanya kita masang ada 2 pasangan calon, ini cuma 1. Dan di mana dinamikanya apakah nanti pro kontranya kita memasang 1 pasangan calon. Betul sekali. Itu juga menjadi tantangan buat kita sendiri ya. Iya. Jadi kelihatannya KPU itu kalau masyarakat awal melihatnya kok KPU lebih ini ya condong istilahnya untuk pasangan calon ini, padahal kan nggak ada pasangan calon lain yang akan dibuatkan balihonya, yang akan disosialisasikan istilahnya pasangan calonnya, cukup itu saja. Jadi tanggapan-tanggapan dari masyarakat juga sepertinya ada juga mungkin tanggapan-tanggapan yang negatif seperti itu ya Pak. Dan di mana ya dari sisi KPU-nya harus kuat terkait sosialisasi ya. Iya. Biar pandangan masyarakat Pangkal Pinang ini bahwa KPU tidak condong ke manapun. Iya. Nah, dari sisi sosialisasi bagaimana untuk mencoblos pasangan calon ataupun coblos dari kota kosong itu harus sosialisasi, dan dimana alhamdulillah sosialisasinya dari kota Pangkal Pinang pada saat itu berjalan lancar. Iya. Senang saja untuk di masyarakat pasti banyak kan tanggapan-tanggapan masyarakat terkait kalau kosong nih, kota kosong istilahnya, kalau masyarakat kan lebih mengenal di kota kosong ya. Ini kota kosong ini calon juga atau gimana kayak gitu, banyak masyarakat yang belum mengerti kan istilahnya. Nah, bagaimana kemarin kiatnya KPU Kota Pangkal Pinang untuk menanggapi yang seperti itu Pak? Nah itu pada saat itu memang divisi Parmas gencar ya untuk melakukan sosialisasi, dan ada program juga waktu itu yang dinaungi oleh Ibu Margareta selaku Kadit divisi Parmas, dan di mana program itu sangat bagus ya menurut saya pribadi. Nata seperti dari 40 orang itu kan sampai itu sosialisasinya di jalan-jalan, dan Ibu Margareta itu sendiri, dan itu memang luar biasa sekali. Luar biasa sekali, di mana memang pengetahuan masyarakat terhadap pilkada hanya 1 pasangan calon sangat penting. Jadi semua bagian bersinergi ya Pak? Bersinergi betul. Untuk menciptakan pemilu yang aman damai lah istilahnya ya. Karena sosialisasi itu sangat penting untuk masyarakat mengetahui. Ya, mungkin itu berkata ya. Ya berarti lebih gencar ke sosialisasi ya. Atau istilahnya memperkenalkan, oh begini loh untuk pasangan 1 pasangan calon itu seperti ini ya, calon tunggal iya, betul sekali. Nah Pak Adi dong, boleh diceritain dong apa saja nih pengalaman Bapak dalam menghadapi gugatan-gugatan yang ada selama Bapak menjadi anggota KPU Kota Pangkal Pinang? Pasti banyak nih gugatan-gugatan yang ada. Menarik ya. Iya, boleh ceritain sedikit aja boleh. Dinamika Pangkal Pinang ini pada saat saya menjabat sebagai anggota KPU Divisi Hukum itu sangat luar biasa ya. Iya. Luar biasa dinamikanya. Menyelesaikan permasalahan hukum. Di mana salah satu poin penting pada saat tahapan pilkada itu berjalan, kita masih berproses di pengadilan, di mana kita pernah digugat di salah satu yang saya ceritakan tadi di Bawaslu terkait pilkada calon independen. Dan di mana pada saat itu ada gugatan dari calon DPR RI ya pada saat itu ya, dari Partai Nasdem, itu di mana lokus yang digugatnya itu di Mahkamah Konstitusi itu ada kurang lebih 121-an lokus yang ada di Kota Pangkal Pinang khususnya itu,
dianggap mereka cacat administratif atau dan lainnya. Dan alhamdulillah waktu itu walaupun itu yang diakomodir oleh provinsi ya, karena walaupun seperti itu tetap lokusnya ada di Kota Pangkal Pinang. Dan alhamdulillah pada saat itu kita menang di Mahkamah Konstitusi dan tidak terbukti adanya lokus yang cacat di Kota Pangkal Pinang. Yang kedua, di mana ada suara sama. Nah, ini yang agak unik ya. Mungkin ini sejarah untuk KPU Kota Pangkal Pinang, termasuk dari calon tunggal juga, di mana hanya 3 daerah yang ada calon tunggalnya. Yang dipertahankan oleh Pak Calon. Dan itu panjang ya. Panjang penguatannya, di mana pada saat itu salah satu pasangan calon ini di dapil Bonggang itu suaranya sama, satu partai dari Partai Demokrat, di mana pada saat itu beliau itu menggugat kita pertama di Bawaslu. Tapi secara substansinya itu memang hak dari peserta pemilihan ya, itu hak dari mereka. Dan pada saat itu memang di Bawaslu itu sudah diputuskan bahwa sengketanya sudah melalui batas, karena memang 14 hari pada saat itu. Kalau masalah saya dapat mosi dari Bawaslu juga, itu udah melewati dan 14 hari pengajuan. Dan pada saat itu dia dari salah satu pasangan calon suara sama ini mengajukan gugatan di Petun, yang digugatnya terkait SK atau penetapan hasil calon legislatif yang terpilih. Pada saat itu saya juga yang harus bersidang ya, yaitu dan kita juga menggunakan PH kuasa hukum. Dan itu dimana alhamdulillah bahwa putusan dari Petun itu menyatakan bahwa Petun tidak mempunyai kewenangan terhadap gugatan atau delik aduan yang dilaporkan oleh calon tersebut. Dan calon tersebut juga melakukan peninjauan kembali di PT Tun Palembang. Dan hasil putusan dari PT Tun Palembang juga menyatakan bahwa memang bukan kewenangan dari PT Tun. Dan terus terakhir, kalau salah saya waktu itu kami juga digugat, khususnya KPU Kota Pangkal Pinang juga digugat di Mahkamah Konstitusi. Dan Mahkamah Konstitusi juga beranggapan putusan hal yang sama, karena SK yang digugat itu adalah SK dari KPU yang dikuatkan oleh KPU Pangkal Pinang. Dan di mana pada saat itu putusan dari Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa itu bukan kewenangannya. Makanya di Maka itu panjang ya, baik ya. Karena tahapan berjalan, kita harus persidangan juga, kita harus menghadapi tahapan kita juga. Tapi itulah dinamika kita. Dinamika di mana dari proses-proses itu kedewasaan kita muncul. Kedewasaan kita untuk menghadapi hal-hal dari munculkan tersebut. Maka dari itu, tapi saya apresiasi ya untuk ketua anggota sekretariat, alhamdulillah untuk proses gugatan itu sangat solid ya, katanya. Dimana saling support, dukungannya. Pada saat itu pemilihan pilkada serentak itu 2024 itu November ya. Itu selesai sidangnya itu di bulan Oktober. 1 bulan sebelum penyelesaian itu terakhir putusan dari PT itu. Dan di mana juga tidak lepas juga kita pernah dibuka di DKPP ya, Bu Data ya. Iya, betul. Di DKPP. Ya, dan beberapa kali tadi juga situ ya. Termasuk perjalanannya pilkada serentak juga kita pernah di DKPP. Cuma itulah tantangan kita sebagai penyelenggara, di mana kita ini ada di genggaman DKPP. Iya. Tapi alhamdulillah sekali kita untuk pilkada ulang kita tahun 2025 nggak ada ugat. Alhamdulillah pilkada ulang 2025 memang berjalan lancar ya. Iya. Saya ini satu kemudahan sendiri untuk khususnya KPU Kota Pangkal Pinang, di mana tidak ada satupun gugatan yang masuk
dari ranah permulaan apapun. Jadi menurut istilahnya pemikiran Bapak, apa sih yang menyebabkan nggak ada tuh gugatan? Clear aja, diterima-terima aja. Pas waktu KPU Kota Pangkal Pinang menetapkan ini loh calon terpilih. Ya jujur saja Ibu Tata ya, saya beranggapan terkait gugatan yang awalnya saya positif akan adanya gugatan, karena di mana kita lihat dinamika pasangan calonnya dampak. Iya, banyak sekali. Dampak Ya tadinya cuma satu pasangan calon ya. ya, dan ternyata pada saat di keluar keputusan penetapan calon terpilih dan ternyata memang pasangan yang lain dapat saya informasinya ada logo dan mengucapkan selamat ya dan ini, dan memang mereka tidak punya rencana untuk melakukan gugatan, dan di mana juga kita juga sudah mempersiapkan dan belajar dari pilkada serentak, dan di mana pilkada ulang ini harus zero gugatan. Jadi kita banyak belajar dari pilkada serentak, di mana dinamika kita di situ yang dinamika keuangan di tempatnya di pilkada 2024. Iya. Alhamdulillah sekali, jadi KPU Kota Pangkal Pinang kita benakan agak sedikit lega ya. Apa adanya gugatan untuk pemilihan ulang tahun 2025. Betul. Iya. Oke, baik. Yang terakhir Bapak, 3 kata untuk KPU Kota Pangkal Pinang. KPU Pangkal Pinang the best, fokus, solid. Iya, oke, baik. Terima kasih ya Pak Ridho. Hari ini sudah membersamai kami untuk menjadi narasumber pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang. Sukses selalu untuk Bapak. Ini maju lagi nih untuk periode selanjutnya. Kalau Allah mengizinkan, insya Allah ya kita tidak tahu rezeki kita deh. Oke. Baik, oke. Dan tidak terlepas kita harus berdoa aja ya. Betul sekali. Dan saya sangat apresiasi dengan KPU Kota Pangkal Pinang, di mana ini podcast pertama saya ya. Kita undang lagi nanti. Podcast pertama di mana saya harus membawa materi tentang hukum, dan di mana support oleh peralatan yang oke ya, menurut saya ya, yang mungkin ya itu salah satu dari the best lah. Iyalah, kita berdayakan lah Pak, yang mana yang ada nih. Kegiatan sosialisasi kita di mana dengan keterbatasannya seperti inilah, mengundang yang komisioner KPU, dan nanti juga mungkin ada segmennya untuk kita undang sekretariat juga nanti. Oke, terima kasih Pak Ridho atas kehadirannya. Ya, nah Sobat Mile, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Ridho Istira, anggota KPU Kota Pangkal Pinang, Divisi Hukum dan Pengawasan. Kita jumpa lagi pada program podcast KPU Kota Pangkal Pinang selanjutnya. Saya Marina Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.